Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui media Zoom. Insya Allah, di kajian awal ini, setelah bulan Ramadan, dalam bulan Syawal ini, semoga kita semua dapat kembali fitrah sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu kembali fitrah menurut Al-Quran. Ya, waktu dan layar kami persilahkan, Kak Ali. Silakan. Baik, terima kasih Bu Epi yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. Dan terima kasih kepada semua sahabat yang telah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dalam kajian Zoom kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kullu amin wa antum bi khair. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita, puasa kita, kebaikan-kebaikan kita, dan semoga kita senantiasa dalam keadaan baik. Dan juga kita termasuk orang-orang yang kembali, ya, dan orang-orang yang mendapat kemenangan. Saya sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih terutama kepada seluruh sahabat-sahabat bahwasannya selama 1 bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya untuk terus, ya, berusaha membakar dosa-dosa kita. Kita tidak henti-hentinya untuk terus membaca, mempelajari, memahami petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan juga kita tidak henti-hentinya untuk terus semangat, ya, agar kita bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Dan bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah, yang mana merupakan hari kemenangan bagi kita semua, ya, yaitu bagi orang-orang yang telah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi hari raya Idul Fitri seringkali dipopulerkan dengan istilah yang tadi Bu Epi bilang, ya, kembali kepada fitrah, gitu. Nah, bicara tentang Idul Fitri atau kembali kepada fitrah, kadang kita selalu istilahnya mengartikan bahwa yang namanya Lebaran atau Idul Fitri, ya, karena mendapatkan kemenangan diartikan dengan fenomena atau budaya yang ada sekarang, mulai dari mudik, beli baju baru, sepatu baru, ya, bahkan kendaraan baru dan sebagainya. Bisa jadi juga istri baru juga ada mungkin. Ya. Nah, inilah fenomena yang selama ini terjadi, ya, dan budaya yang selama ini terus, ya, mendarah daging. Nah, sementara arti atau makna dari fitrah itu sendiri, ya, kadang banyak orang yang melupakannya, gitu. Nah, makanya di sini kita belajar, ya, bagaimana caranya agar kita selalu tetap berada dalam fitrahnya Allah, ya. Maka kita harus memahami apa sesungguhnya arti fitrah itu sendiri. Nah, dalam kamus bahasa Arab, ya, kata fitrah itu berasal dari akar kata fathara atau fathrat. Ya. Jadi ada huruf fa, ya, ta, ra, ra, ya, fathara. Berarti membelah atau
merobek atau tumbuh atau berbuka. Nah, jadi kata fitrah itu bisa diartikan berbuka. Makanya ada yang berpendapat ya bahwa yang namanya Idul Fitri berarti Aid itu artinya kembali, Fitri itu atau fitrah atau fitran itu artinya berbuka. Jadi kembali berbuka setelah kita berpuasa selama 1 bulan. Nah, lalu ada juga ya bahwa kata fitrah itu akar kata yang sama, maka lahir kata fitrah yang berarti sifat ya atau pembawaan luhur sejak lahir atau yang disebut dengan fitrah itu artinya apa? Ciptaan. Apa maksudnya? Jadi kita kembali kepada fitrah bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kembali kepada penciptaan kita sebagai manusia. Jadi fitrah Allah, kita diciptakan sebagai manusia yang lahir dalam keadaan suci bersih. Seperti itu. Nah, makanya ada beberapa pendapat dari kata fitrah itu tadi. Ada yang mengartikan kembali berbuka. Ada yang mengartikan kembali kepada kesucian. Karena kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Seperti itu. Nah, kata Idul Fitri yang berarti kembali berbuka ya setelah sebulan penuh berpuasa ya. Itu banyak yang memahami bahwa kalau kita udah 1 bulan puasa berarti kita sudah membakar dosa-dosa kita. Kan gitu. Nah, kalau sudah membakar dosa-dosa kita berarti kita kembali kepada kesucian dalam artian kita sudah tidak memiliki dosa lagi. Ya seolah-olah kita terlahir di 1 Syawal itu sebagai orang yang suci bersih. Seperti itu. Ya. Nah, makanya begitu 1 Syawal kembali untuk berbuka, kembali untuk makan minum seperti biasa. Nah, namun berikutnya nanti ada sunah-sunah yang lain. Ada yang disebut puasa Syawal, ya. Tujuannya untuk apa puasa Syawal itu? Ya banyak orang yang mengerjakan puasa Syawal untuk menyempurnakan. Dalam artian menyempurnakan di sini karena kita sudah puasa 1 bulan, ya. Lalu pas Idul Fitri hari rayanya kita tidak berpuasa, lalu biasanya dilanjut 1 minggu atau 7 hari setelah Idul Fitri berpuasa sunnah. Ya, nah itulah keyakinan-keyakinan yang selama ini dikerjakan oleh umat Islam termasuk kita semua. Ya mungkin banyak di antara kita yang melaksanakan puasa Syawal tersebut. Bisa juga Idul Fitri atau fitrah itu kembali kepada sifat bawaan kita sejak lahir, yaitu dalam keadaan suci bersih. Ya, setelah sebulan puasa kita dibakar dosa-dosanya sehingga begitu 1 Syawal kembali lahir menjadi manusia yang dalam keadaan suci bersih. Nah, dari pengertian ini dapat dipahami bahwa yang bisa kembali kepada fitrah tadi ya, yaitu mereka yang melakukan berbagai upaya pembersihan dan pensucian di bulan suci Ramadan. Nah, tapi begitu hari raya tetap aja semuanya yang puasa, yang tidak puasa, yang penting aku Islam, lebaran aja gitu. Ya. Bahkan ya mohon maaf kejadian-kejadian yang sangat istilahnya menurut saya ya mohon maaf kemarin begitu saya mudik ya itu saya dapat satu pengalaman di saat macet banyak orang yang tidak berpuasa gitu dengan alasan oh kan boleh orang dalam perjalanan betul ya dalam keadaan istilahnya kondisi tertentu silakan kata Allah juga boleh tidak berpuasa ya boleh tapi hebatnya jadi seolah-olah kayak emang udah dipersiapkan gitu. Ternyata yang bikin macet itu karena banyak pengemudi yang istilahnya tidak mengindahkan aturan. Dalam artian apa? Mereka dengan seenaknya berhenti di bahu jalan. Bahkan ini saya melihat sendiri. Itu sampai gelar tikar di bahu jalan, gelar tikar makan minum seperti itu. Yang saya lihat loh kok seperti ini yang akhirnya membuat macet kemana. Nah, ini kejadian-kejadian yang seperti itu ya secara tidak langsung ya sangat disayangkan gitu ya. Kenapa? Ya karena tidak mencontohkan
bahwa bulan Ramadan bulan yang suci di mana kita sedang mensucikan diri, tapi dalam akhir Ramadan banyak orang-orang yang justru ya sudah kembali kepada habitatnya masing-masing. Ya dalam artian banyak orang yang sudah berbuka ya seperti itu. Nah, itulah satu fenomena yang menjadi istilahnya pelajaran buat kita semua. Nah, lalu pada saat kita ingin mendapatkan atau ingin kembali kepada fitrah Allah, ya, sebagaimana kita rujuk surat 30 ayat 30 dulu. Ya, kita buka dulu surat 30 ayat 30. Ya, silakan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, gitu. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah ya untuk selalu menghadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Nah, kata fitrah di sini ya kembali kepada tadi yang artinya penciptaan. Bahwa kita diciptakan sebagai manusia menurut fitrahnya. Ya, diciptakan sebagai manusia. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah tersebut. Tetap aja kita saat dari mulai lahir sampai dengan nanti meninggalkan dunia ini kita tetap menjadi manusia. Itulah fitrah kita. Nah, dari ayat ini ada yang berpendapat bahwa fitrah Allah di sini ya menjadikan manusia untuk selalu beragama. Nah, makanya di sini Allah perintahkan hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Nah, jadi ada yang berpendapat lagi bahwa fitrah itu diartikan kalau kita selalu berpegang teguh kepada agama yang kita yakini, gitu. Ya. Nah, makanya di sini ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, ya, orang tuanya lah yang akan membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, di sini berarti untuk menentukan agama itu sendiri tergantung nanti kepada orang tuanya yang mendidiknya. Ya, walaupun selama ini ya banyak sekali ya, khususnya kita sebagai umat Islam. Karena bimbingan dari orang tua kita sebagai Islam, akhirnya kita pun beragama Islam. Dengan kata lain, kita memilih agama Islam karena faktor turunan. Kebanyakan seperti itu. Nah, disinilah kita belajar ya, memahami kata fitrah tersebut. Jadi di saat kita ingin kembali kepada fitrah Allah, ya, yang pertama tadi, ya, ada yang mengartikan kembali untuk berbuka. Dalam artian apa? Sudah tidak berpuasa lagi. Ya, ada yang mengartikan fitrah tersebut kembali kepada penciptaan. Ya, kita diciptakan sebagai manusia. Ada lagi yang mengartikan ya bahwa fitrah tersebut sebagai agama, gitu. Nah, dari pendapat-pendapat tadi, mari kita pahami semuanya. Bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia dan kita pun ya untuk menjalankan kehidupannya kita harus berpegang kepada keyakinan yang kita yakini yaitu yang disebut agama. Gitu. Ya. Nah, makanya pada saat kita sudah berpegang teguh kepada agama yang kita yakini, ya berarti kita sudah kembali kepada fitrah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah agar selalu dalam keadaan suci bersih. Maka dibutuhkan bimbingan agama. Seperti itu. Nah, makanya diinikannya dengan ritual tadi, adanya puasa, adanya berbuka dan sebagainya. Nah, dari sinilah kita bisa ambil pelajaran, gitu. Ya, di saat kita ingin ya kembali kepada fitrah Allah, kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia dan memiliki tugas serta fungsinya.
Nah, kalau kita sadar kita diciptakan oleh manusia, tugasnya apa? Fungsinya untuk apa? Gitu. Ya. Nah, makanya di surat 51 ayat 56 Allah bilang seperti ini. Silakan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah sebagai apa? Manusia. Ya. Nah, Allah menciptakan tidak hanya manusia, tapi ada yang disebut jin. Nah, Allah ciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk selalu menyembahnya. Untuk menjadi pengabdi-pengabdinya. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita sadar bahwa kita ingin kembali kepada fitrah Allah, kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Yang mana kita ditugaskan oleh Allah untuk selalu menyembah kepadanya. Gitu. Dengan kata lain, tidak boleh ada Tuhan selain Allah, ya, atau tidak boleh musyrik. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, berarti kita harus menjadi pengabdi-pengabdi Allah. Nah, untuk menjadi pengabdi Allah, maka dibutuhkan satu keyakinan atau satu keimanan, ya, yaitu agama. Gitu. Ya, makanya kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Nah, untuk menjadi pengabdi Allah, maka kita berpegang teguh kepada agama. Ya, berpegang teguh kepada agama. Karena kita terlahir dari seorang orang tua yang beragama Islam, udah otomatis mungkin kita beragama Islam. Ya, pada saat kita menganut agama Islam sebagai agama yang kita yakini, maka disinilah kita bakal menemukan jalan untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan aturan agama. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, Allah menciptakan kita sebagai manusia selain untuk menjadi pengabdi Allah. Allah bilang lagi, ya, surat 2 ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu. Jadi yang kedua kita harus sadar. Kalau ingin kembali kepada fitrah, ya, karena kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang memiliki fungsi sebagai apa? Khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin atau wakilnya Allah di permukaan bumi. Gitu. Ya. Nah, maka disinilah di saat kita sadar ingin kembali ke fitrah sesuai dengan yang Allah perintahkan, yang pertama berarti kita harus menjadi pengabdi-pengabdi Allah. Yang kedua kita harus menjadi khalifatullah, wakilnya Allah di permukaan bumi. Seperti itu. Ya. Tambah lagi ayatnya. Surat 27 ayat 62. Tahu, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Nah, jadi di sini Allah kasih tahu kepada kita, ya, siapa yang memperkenankan doa apabila ia berdoa, ya, apabila dia dalam kesulitan, apabila dia dalam kesusahan, dan siapa yang menjadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Maka di sini janganlah kita mempersekutukan Allah. Nah, dengan kata lain berarti kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah, manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai apa? Khalifah di bumi. Gitu. Yang mana kita akan menguasai bumi ini, jadi bumi ini akan dikuasai oleh manusia. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa kita ini sebagai khalifah di bumi, yang mana tugasnya menjaga, merawat, dan melestarikan asetnya Allah, ya,
Banyak orang yang tidak menyadari itu sehingga apa? Berbuat kerusakan di bumi ini. Karena dia tidak paham, ingin kembali kepada fitrah, tapi fungsinya sendiri sebagai manusia dia nggak ngerti. Akhirnya apa? Berbuat kerusakan. Menumpahkan darah, berselisih, bermusuhan, dan sebagainya. Yang harusnya menjaga, merawat, dan melestarikan yang ada di bumi, malah dia hancurkan. Malah dia bumi hanguskan, dia bunuh, dan sebagainya. Berarti disitulah dia tidak sadar, ya, atau dia belum kembali kepada fitrah Allah. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya. Surat 35 ayat 39. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Nah, jadi kalau kita sadar dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, maka di sini kita tidak akan termasuk orang yang kafir. Apa itu kafir? Kafir, kafaro artinya mengingkari. Atau orang yang sudah tertutup mata hatinya sehingga dia selalu mengingkari petunjuk-petunjuk Allah. Sehingga dia selalu mengingkari perintah-perintah Allah. Seperti itu. Nah, makanya disinilah kita, ya, kalau ingin kembali kepada fitrah Allah, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia, ya, yang diciptakan oleh Allah, yang ditugaskan untuk menjadi pengabdi-pengabdi Allah dan berfungsi sebagai khalifatullah yang harus menjaga, merawat, dan melestarikan asetnya Allah. Karena itu janganlah kita menjadi orang yang mengingkari perintah-perintah Allah tersebut atau yang disebut orang kafir. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya. Surat 38 ayat 26. Kalau kita sudah menyadari sebagai khalifah. Nah, lanjut. 38 ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa kita ini sebagai pengabdi Allah dan sebagai wakilnya Allah di permukaan bumi, maka kita akan memahami fungsinya kita sebagai khalifah itu ngapain. Ya, makanya ini diambil pelajaran dari kisah Nabi Daud. Ya. Nah, Allah jadikan Nabi Daud itu sebagai apa? Khalifah atau penguasa di muka bumi. Nah, kalau kita sadar sebagai khalifah, berarti kita harus ngapain? Contoh Nabi Daud di sini, kita bisa memberi keputusan di antara manusia dengan adil. Dengan kata lain berarti kita harus bisa selalu berlaku adil. Terhadap diri kita adil, keluarga adil, alam semesta pun adil. Dalam artian di sini kita harus menyadari, ya, kita harus adil terhadap diri sendiri. Dalam artian apa? Kadang kita nggak adil, waktu istirahat habis pakai untuk kerja, akhirnya badannya sakit. Berarti adil nggak kita? Nggak. Sama keluarga pun kadang kita nggak adil, ya, masih berat sebelah, masih ke sana kemari. Apalagi kepada alam semesta kita nggak adil, ya. Contoh yang simpel aja, masih buang sampah sembarangan atau masih berbuat kerusakan, ya, dan sebagainya. Intinya banyak sekali yang harus kita benahi. Ya. Dan juga janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau kita sadar menjadi khalifah, kita bisa menjadi manusia yang selalu berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu atau keinginan sesaat, ya, yang banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nah, makanya disinilah, ya, kalau ingin kembali kepada fitrah Allah, kita harus pahami ini semua. Kalau kita nggak paham sampai di sini, sampai kapanpun, ya, kita nggak bakalan, ya, menjadi manusia yang suci bersih, gitu. Kenapa? Ya karena di satu sisi, ya, kita nggak sadar diciptakan sebagai manusia yang memiliki tugas fungsi,
Yang mana kita ditugaskan untuk mengabdi kepada Allah. Dan fungsinya kita di muka bumi menjadi penguasa, ya, atau khalifah. Yang mana kalau sudah menjadi khalifah, kita harus bisa berlaku adil dan tidak selalu mengikuti keinginan hawa nafsu sesaat tadi yang akan merugikan diri sendiri, masyarakat, begitupun alam semesta. Gitu. Nah, makanya setelah kita sadar di sini, makanya kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah, ya, menjadi manusia, ya, yang selalu mengabdi kepada Allah dan berfungsi sebagai penjaga, perawat, dan pelestari asetnya Allah yang ada di muka bumi ini. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, ya, selain menjadi pengabdi dan khalifah, kita pun diciptakan oleh Allah, ya, surat 21 ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Untuk apa? Menjadi rahmat bagi semesta. Ya. Nah, di semesta ini, ya, ada flora, fauna, manusia. Jadi kita harus menjadi rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Jangan kebalikannya. Selama ini kita selalu menjadi laknat. Ya, sehingga kita berbuat kerusakan. Ya, lalu berbuat istilahnya apa? Perbuatan yang tidak baik. Baik itu kepada manusia, kepada flora, fauna, ataupun kepada alam semesta ini. Nah, makanya kalau kita sadar bahwa tugas fungsi kita ini sebagai pengabdi Allah, sebagai khalifatullah, dan pemberi rahmat bagi semesta alam. Nah, baru kita bisa kembali kepada fitrah kita ke situ. Ya. Jadi kita harus menjadikan diri kita, posisikan diri kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, ya, sehingga kita bisa mengabdi kepada Allah sesuai dengan agama yang kita yakini. Lalu kita pun melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah yang menjaga, merawat, dan melestarikan asetnya Allah yang ada di muka bumi. Dan kita pun harus memahami bahwa kita ditugaskan oleh Allah, ya, menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kita harus tebar rasa kasih sayang. Ya, kita harus tanamkan kebaikan-kebaikan. Baru itu yang namanya kita memahami bahwa kita sudah kembali kepada fitrah Allah. Tapi kalau kita belum bisa seperti itu, ya mohon maaf. Selama ini kita ya masih ulu kutek di situ aja. Yang akhirnya kita nggak pernah menyadari bahwa fitrah Allah, ya, sebagai fitrah Allah kita diciptakan sebagai manusia. Nah, makanya diingatkan oleh Allah, ya, setelah kita memahami yang tiga ini, ya, kita diingatkan oleh Allah, ya. Kita balik lagi surat 30 ayat 30 sampai 3 ayat 1. Sampai 32, ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kebanyakan manusia tahu nggak tentang fitrah Allah ini? Tidak. Tidak. Nah, makanya kita cari tahu dari kalam-kalam Allah yang kita yakini dalam kitab suci kita, Al-Qur'an. Tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, terus bagaimana kalau selama ini kita tidak tahu? Nah, makanya Allah kasih kesempatan ayat 31-nya. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, karena kebanyakan manusia tidak tahu, maka Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk ngapain? Bertobat. Ya. Lalu ngapain lagi? Bertakwa. Ya. Nah, di sini Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat. Tobat itu apa? Memperbaiki diri. Ya. Lalu takwa itu apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Lalu dirikanlah sholat. Sholat itu apa? Selalu ingat Allah.
Ya, maka di sini diingatkan oleh Allah, janganlah kamu termasuk orang yang musyrik atau yang mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita ingin kembali kepada fitrah Allah, mari kita manfaatkan fasilitas yang telah Allah buka untuk kita, yang telah Allah berikan untuk kita dengan adanya pertaubatan. Ya, maka kita berbenah. Ya, dengan bertobat itu berarti kita berbenah, memperbaiki diri. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya sebulan Ramadan kemarin kita dididik ke arah sana untuk selalu bertobat, mengadakan perbaikan dan menjadi orang takwa dan selalu mendirikan sholat. Sebulan kita kerjakan itu semua. Ya, sebagai ritual, keyakinan agar kita kembali kepada fitrah Allah. Jadi jangan disia-siakan. Setelah 1 bulan kita menjalankan ya pertobatan, menjalankan proses menuju ketakwaan, menjalankan sholat baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Tapi begitu beres Lebaran Idul Fitri, semuanya buyar lagi. Kenapa? Ya karena kita nggak mau kembali kepada fitrah Allah. Ya, kalau kita sadar kembali kepada fitrah Allah, berarti kita sadar bahwa saya pengabdi Allah. Yang mana saya harus memiliki keyakinan agama. Yang mana agama saya mengajarkan agar kita selalu ini. Ya. Lalu setelah itu laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Makanya kita selalu melaksanakan apa yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Sehingga kita jadi orang yang bertakwa. Lalu kita pun melaksanakan untuk selalu mendirikan sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fadhuni wa aqimis sholata lidzikri. Aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sehingga kita setiap hari selalu ingat Allah. Dengan adanya sholat yang 5 waktu sebagai pengingat kita. Jadi tidak hanya sebagai penggugur kewajiban yang dilaksanakan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tapi nggak pernah ingat Allah. Akhirnya dia lupa kepada Allah, beres sholat berbuat yang tidak baik. Beres sholat mengolok-ngolok, beres sholat mencela orang, beres sholat mencari-cari kesalahan orang lain, beres sholat menggunjing, beres sholat memprovokasi, akhirnya berselisih, bermusuhan, bahkan sampai membuat kerusakan. Berarti kalau demikian, dia belum menjadi pengabdi Allah. Dia belum menjadi khalifatullah. Dan dia belum menjadi penebar kasih sayang. Sehingga dia belum kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, mari kita ambil kesempatan yang baik ini. Begitu setelah kita menjalankan ritual, 1 bulan penuh kita bakar dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Begitu 1 Syawal jadilah orang yang mendapat kemenangan. Ya, jadilah orang yang dalam keadaan suci bersih. Ya, sehingga kita selalu diingatkan oleh Allah dengan ritual-ritual yang kita kerjakan. Tujuannya untuk apa? Ya ini. Ya, untuk bertobat, menjadi orang takwa dan selalu ingat Allah atau mendirikan sholat. Lalu Allah ingatkan janganlah kamu termasuk orang yang musyrik. Nah, siapa orang musyrik di sini menurut ayat 32-nya. Lanjut, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, jadi orang musyrik menurut surat Ar-Rum ayat 32 itu siapa? Orang yang bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, sekarang kita sudah ditampakkan, sudah diperlihatkan oleh Allah. Ada yang mengaku golongan ini, ada yang mengaku golongan itu, dan mereka merasa bahwa golongannya lah yang paling baik dan paling benar. Di luar dia itu sesat, di luar dia itu kafir, di luar dia itu masuk neraka. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Nah, di mata Allah orang yang seperti itu berarti siapa? Orang musyrik kata Allah. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Nah, makanya mari kita kembali kepada fitrah Allahnya dengan cara tadi, ya. Kembalilah kita bertobat kepadanya, ya, mengadakan perbaikan, menerangkan dengan kebenaran, lalu bertakwa kepadanya. Maksudnya apa?
Bertakwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan dirikanlah sholat. Dan kita selalu ingat Allah. Nah, kalau kita selalu ingat Allah, hati dan pikiran kita tertanam apa? Kasih sayang. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, "Wallahi kataba 'alan nafsihi rahmah." Bahwa Allah telah menyatakan bahwa dirinya itu adalah zat kasih sayang. Berarti kalau kita sudah ingat Allah, berarti hati dan pikiran kita penuh dengan rasa kasih sayang. Seperti itu. Ya. Nah, barulah di sini kita bisa memahami, oh ternyata kembali kepada fitrah Allah tuh kita harus mengadakan perbaikan. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, ya, tapi kita pertahankan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Sehingga begitu ketemu Ramadan yang akan datang, kita akan terus meningkatkan, ya, keimanan dan ketakwaan kita. Dan kita tingkatkan ingat Allahnya dengan penuh rasa kasih sayang. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa tetap mempertahankan fitrah Allah setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, ya, yang dibarengi dengan kebaikan-kebaikan, yang dibarengi dengan mendirikan sholat baik yang wajib ataupun yang sunnah, yang dibarengi dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau tadarusan, yang dibarengi dengan zakat fitrah, zakat mal atau kebaikan-kebaikan yang kita sebar selama ini. Apa yang harus kita kerjakan setelah kita melaksanakan itu semua dalam 1 bulan Ramadan? Begitu kita masuk Syawal menjadi orang yang mendapat kemenangan. Apakah cuma 1 hari, ya, 1 Syawal toh menjadi orang yang mendapat kemenangan? Jangan. Kita harus pertahankan sampai kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Gimana caranya? Yang pertama, ya, kita buka surat 4 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi orang yang Idul Fitri, orang yang mendapat kemenangan, ya, yang kembali kepada fitrah Allah, berarti dia akan ngapain? Mendapat kemenangan. Orang yang Idul Fitri yang mendapat kemenangan, ya, dia akan ngapain? Setelah Lebaran? Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi jangan hanya sesaat di Ramadan saja taat Allah dan Rasul-Nya itu, tapi kita pertahankan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Ya. Nah, makanya orang yang mendapat kemenangan dia akan berusaha mempertahankan untuk selalu taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau dia taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan ngapain? Nah, dibalik 431. Tetap aja tadarus. Nah, sok baca ayatnya surat 4 ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Nah, berarti kalau kita, ya, ingin mempertahankan selalu taat Allah dan Rasul, berarti kita akan ngapain? Menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, baik yang besar maupun dosa yang kecil. Seperti itu. Jadi kita akan senantiasa automatically menyadari begitu kita akan berbuat sesuatu perbuatan dosa, langsung ngerem. Ya. Pakem remnya. Enggak los. Ya. Jadi begitu mau berbuat sesuatu yang tidak baik, langsung astagfirullahaladzim. Enggak jadi. Gitu. Kenapa? Karena dia sadar dia harus taat Allah, dia harus taat Rasul. Sehingga dia akan berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Janganlah gampang. Nah, jadi menyepelekan. Akhirnya apa? Dikerjain bang begini doang. Padahal hal sepele, ya. Tapi itu ya namanya dosa, tetap aja dosa walaupun sepele. Gitu. Ya, nah makanya yang pertama, mari kita selalu taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya.
Ya, sehingga kita selalu bisa menahan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa yang besar, seperti itu. Ya. Nah, lalu yang kedua, setelah kita taat Allah dan Rasul dan menjauhkan diri atau menahan diri dari perbuatan dosa, yang namanya manusia pasti tidak ada yang sempurna, betul? Ya mungkin tadi ya ada yang ingat, ada yang tidak ingat. Ada yang lupa, ada yang kelupaan. Akhirnya dia berbuat dosa. Nah, kalau dia menyadari bahwa semua itu pernah dilakukan, ya, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja perbuatan-perbuatan dosa tersebut, maka Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat. Ya, nah makanya Allah perintahkan kepada kita untuk selalu mengadakan tobat, ya, surat 2 ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, jadi setelah kita yang pertama tadi taat Allah dan Rasul, kita pun mengadakan perbaikan. Jadi yang kedua kita mengadakan pertobatan, mengadakan perbaikan. Karena tadi itu tidak semua manusia atau tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang tak luput dari perbuatan salah atau dosa. Baik yang kecil maupun yang besar. Yang terasa ataupun yang tidak terasa. Gitu. Yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Nah, oleh karena itu adakan pertobatan. Ya, jadi kita selalu diingatkan untuk mengadakan pertobatan. Jadi jangan tobatnya hanya pas Ramadan doang. Gitu. Ya. Habis Ramadan sholat tobat. Ya. Sholat doang tapi tobatnya enggak. Enggak. Nah, makanya jangan hanya seperti itu. Allah perintahkan surat 50 ayat 31 sampai 34. 50 31 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Nah, lanjut 3-nya. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu pada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Nah, jadi kalau kita bertobat, berarti kita kembali kepada Allah. Aturan-aturan Allah. Gitu kan? Ya. Nah, lanjut 3-nya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedangkan dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Nah, jadi orang yang datang dengan hati yang bertobat, berarti dia ngapain? Takut kepada Allah. Dia ngapain? Tadi bertobat. Nih, memelihara semua aturan Allah. Gitu, ya. Lanjut ayat 34-nya. Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari-hari kekekalan. Nah, itu. Nah, berarti dari ayat ini kita ambil pelajaran. Di saat kita bertobat, mengadakan perbaikan, berarti nanti kita praktekkan untuk selalu mentaati semua aturan-aturan yang telah diyakini oleh kita. Ya. Aturan siapa? Aturan Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya, jadi jangan sampai tadi itu ya. Kita udah tahu di poin pertama taat Allah, gitu kan? Nah, dan Rasulnya. Tapi besok berbuat dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Nah, kalau gitu terus, ya, kapan beresnya? Ya, yang ditakutkan di saat kita sedang tidak bertobat, mati. Itu. Nah. Ya, karena tidak ada yang tahu kapan kita berarti mati. Berarti meninggalnya nggak fitrah ya? Iya, tidak dalam keadaan suci bersih. Tidak dalam keadaan fitrah Allah. Nah, makanya disinilah kita harus pertahankan fitrah Allah tersebut. Gitu. Ya. Jadi yang pertama taat Allah dan Rasulnya. Yang kedua bertobat. Ya. Mengadakan perbaikan. Ya. Jadi tobatnya harus dengan tobat bukannya yang kedua menjauhi dosa. Itu masuk di yang pertama. Jadi yang pertama taat Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Menjauhi diri kita dosa. Dari perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil. Itu masuk di poin pertama. Ya, jadi bukti bahwa kita taat Allah dan Rasul. Lalu di poin kedua kita bertobat.
mengadakan perbaikan, ya. Nah, kalau kita bertobat mengadakan perbaikan berarti aturan-aturan yang tadi di poin pertama kita taati, ya, kita kerjakan sesuai kesanggupan dan kemampuannya masing-masing, sehingga disitulah kita disebut orang yang bertobat dengan semurni-murninya. Surat 66 ayat 8. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dan mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari itu, ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama Dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nah, itu. Jadi kalau kita bertobat dengan tobat yang semurni-murninya, insya Allah kita dikasih kehidupan yang baik. Kita akan mendapatkan cahaya. Cahaya itu apa? Yang menerangi, ya. Kalau cahaya menerangi kehidupan kita, berarti kehidupan kita dalam keadaan baik, seperti itu, ya. Nah, maka dari itu mari ya kita adakan pertobatan, ya, dengan tobat yang semurni-murninya. Kalau kita tobat yang semurni-murninya berarti kita akan selalu mentaati semua aturan-aturan Allah. Jadi tidak melanggarnya lagi, gitu. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, ya, yang ketiga setelah kita taat Allah dan Rasul, setelah kita mengadakan pertobatan, nah kita harus sadar kalau kita mengulangi lagi perbuatan dosa, udah otomatis kita akan mendapatkan azabnya dari Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu takut kepada Allah. Ya, jadi kita takut kepada Allah dan selalu menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu timbul dari keinginan, dari hawa nafsu, seperti itu. Ya, nah makanya Allah ingatkan di surat 79 ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah, jadi di sini orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dia akan ngapain? Menahan diri hawa nafsu. dari hawa nafsu. Nah, makanya jadikanlah kita orang yang selalu takut kepada Allah. Gitu. Kenapa? Kalau kita menjadi orang yang selalu takut kepada Allah, maka kita pun ya akan selalu menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Apalagi nafsu yang tidak diridhoi sehingga kita berbuat dosa. Seperti itu. Ya, nah makanya yang poin pertama taat Allah dan Rasul, poin kedua bertobat, poin ketiga kita harus selalu takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu. Nah, takut kepada Allah dengan cara bagaimana? Menahan diri dari hawa nafsu. Nah, ini enggak takut sama Allah, ya seolah-olah mohon maaf ya, ada orang yang saya mau insaf takut sama Allah, sholatnya rajin. Besoknya enggak sholat lagi gitu ya. Jadi hanya sesaat doang gitu. Nah, makanya di sinilah kita harus pahami ya, bahwasanya orang yang takut kepada Allah, dia akan senantiasa menahan diri dari keinginan hawa nafsu, seperti itu. Nah, itu poin yang ketiga. Lalu poin yang keempat, ya, pada saat kita menahan diri dari keinginan hawa nafsu, udah otomatis itu kita akan bergumam. Dalam artian kita akan berperang di dalam diri kita. Ya, maka disitulah dibutuhkan suatu energi yang disebut sabar. Nah, makanya di sini berarti di saat kita menahan diri dari keinginan hawa nafsu dibutuhkan apa? Kesabaran. Ya, nah makanya di surat 2 ayat 153 Allah bilang seperti ini. Hai orang-orang yang beriman,
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi Allah beserta siapa? Bersama orang yang beriman. Nah, Allah beserta orang yang Ya sabar. ayyuhallazina amanu. Ya. Bahwasanya di sini sesungguhnya Innallaha Maha ma'as-sabirin. sabirin. Nah, makanya di sini jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Maksudnya apa? Karena di saat kita memerangi keinginan hawa nafsu, ya kadang banyak manusia yang kalah oleh hawa nafsunya tadi. Sehingga banyak manusia yang kembali berlumuran, berbuat dosa. Gitu. Nah, makanya di sinilah dibutuhkan apa? Kesabaran. Jangan jauh-jauh deh, ya. Di saat kita beres Idul Fitri, ya. Nah, lalu timbul masalah. Ya. Timbul masalah karena apa? Karena keinginan hawa nafsunya. Akhirnya timbullah masalah. Nah, di saat timbul masalah yang dibutuhkan apa? Kesabaran. Jadi jangan sampai masalah tadi terus-menerus menjadi bumerang atau menjadi besar. Menjadi bencana buat kita, menjadi musibah buat kita. Maka dibutuhkan kesabaran sehingga kita bisa mengontrol hawa nafsu tadi. Gitu. Nah, makanya disinilah jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Kata Allahnya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita selama ini ya sudah bagus gitu kan. Puasanya dari bulan Ramadan nih udah bagus dengan kebaikan-kebaikannya, udah bagus dengan sholat-sholat wajib dan sunnahnya, sudah bagus dengan tadarusannya, sudah bagus dengan zakatnya, dengan infak sodakohnya. Begitu satu Syawal kembali berbuka lagi. Berbuka yang bagaimana? Berbukanya bukan ke arah yang suci bersih, tapi berbuka perbuatan dosa-dosanya lagi masuk lagi, gitu. Jadi membuka dosa lagi. Nah, kalau seperti itu berarti ngapain selama ini kita 1 bulan Ramadan kalau hanya untuk istilahnya membuka perbuatan dosa setelah Ramadan. Nah, makanya Syawal ini ya jadikanlah kita sebagai orang yang kembali kepada fitrah. Maksudnya apa? Yang selalu menjaga, ya, merawat, melestarikan asetnya Allah. Kenapa? Karena kita sadar Allah ciptakan kita sebagai manusia. Lalu kita sadar bahwa Allah ciptakan kita sebagai pengabdi-pengabdinya. Dan kita sadar bahwa Allah ciptakan kita sebagai pemberi rahmat bagi semesta. Ya, maka dibutuhkan ya komitmen kita untuk selalu mentaati aturan Allah. Ya, dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Lalu kita selalu bertobat, mengadakan perbaikan. Lalu kita selalu ya takut kepada Allah sehingga kita bisa menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Dan kita pun selalu sabar dalam menjalankan kehidupan. Kenapa? Karena keinginan hawa nafsu tadi dikuasai oleh setan. Ya, yang namanya setan pasti akan terus menggoda kita sampai kita manusia banyak yang kalah oleh godaannya. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya sabar. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau 4 poin ini sudah kita jaga, kita rawat, ya, dan kita maksimalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita lindungi dengan apa? Yang disebut dengan mendirikan sholat, dengan bersedekah, dengan memelihara amanat dan janjinya. Nah, makanya yang kelima di surat 70, kita buka surat 70, ayatnya 19 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Nah, ini ya. Jadi sifat manusia itu banyak mengeluh dan juga pelit. Itu ada dalam diri kita. Lanjut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Nah, benar nggak? Ya. Benar. Lanjut. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Nah, gitu kan? Manusiawi. Enggak.
ya, manusiawi di saat susah, ya. Dia berkeluh kesah, di saat berlimpah dia jadi orang pelit. Lanjut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, kecuali kata Allah. Jadi orang yang selalu mengerjakan sholat berarti dia tidak menjadi orang yang pelit. Gitu kan? Orang yang selalu mengerjakan sholat dia tidak menjadi orang yang banyak berkeluh kesah. Jadi dia akan selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Besar, kecil, ya, banyak, sedikit, dia syukuri. Nah, itulah bukti bahwa dia mendirikan sholat. Lanjut. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Nah, jadi orang yang selalu mendirikan sholat, dia akan siapkan. Setiap dia mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan, ya dia udah siapkan bagian-bagiannya. Ini untuk ini untuk ini untuk ini untuk ini. Ya. Infak jadi udah dia siapkan. Baik itu untuk dirinya, keluarganya, ya, fakir miskinnya, saudaranya, dia udah siapkan. Gitu. Lanjut. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa atau tidak mau meminta. Nah, jadi dia udah siapkan tuh buat mereka. Gitu. Lanjut. Dan orang-orang yang mempercayai hari. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Lanjut. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Nah, itu. Ya. Jadi di sini, ya, mari kita selalu memelihara sholat kita. Dengan cara bagaimana? Memelihara sholatnya dengan cara bagaimana? Kalau memelihara sholat itu berarti kita ngapain? Melakukan sholat. Memelihara sholat, melakukan kebaikan. Salah satunya tidak selingkuh. Ya, salah satunya tidak selingkuh. Nah, itu maksudnya. Ya, ini ada orang sholatnya rajin, tapi selingkuhnya juga rajin. Bahkan, mohon maaf, selalu berbuat zina dan sebagainya. Nah, maka dari itu, ya, setelah kita, ya, taat Allah dan Rasulnya, bertobat, takut kepada Allah, menahan diri dari hawa nafsu, lalu bersabar dalam menjalankannya, lalu kita bungkus dengan selalu memelihara sholat. Kalau memelihara sholat berarti kita selalu ingat Allah, sehingga kita tidak akan mau untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, apalagi sampai berbuat zina, selingkuh dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita harus bisa memelihara sholat kita. Tidak hanya pandai melaksanakan, tapi memelihara. Beda ya. Kalau melaksanakan subuh, duhur, asar, maghrib, isya dilaksanakan nggak? Dilaksanakan tepat waktu nggak? Tepat waktu. Tapi kalau masih berbuat yang tidak baik, masih serong kanan, serong kiri, mencela orang, memprovokasi, berselisih, bermusuhan dan sebagainya, intinya perbuatan yang tidak baik, berarti sholatnya tidak dipelihara. Ya, sholatnya selama ini hanya sebatas penggugur kewajiban yang mohon maaf mungkin ya tidak ada nilainya di mata Allah. Kenapa? Ya karena tadi kalau ibarat kata di surat 8 ayat 35 sholatnya seperti ini. Silakan, surat 8 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Nah, jadi sholatnya hanya sebatas apa? Rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi sholatnya di mata Allah hanya sebatas apa? Siulan dan tepuk tangan. Jadi hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Akhirnya yang didapat oleh dia dari sholatnya apa? Azab. Jadi ada nggak orang yang sholat diazab?
Ada. Sholat yang bagaimana? Yang sholatnya hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Gitu. Ya, nah maka disinilah kita jangan sampai sholat kita menjadikan kita orang yang mendapat ajab Allah. Kenapa? Karena kita tidak pandai memelihara sholat kita. Ya, jadi sholatnya hanya sebatas kewajiban-kewajiban, tapi kita tidak pernah memelihara sholat tadi. Kita nggak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah berkasih sayang, ya, tidak pernah berbuat baik, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang kafir di mata Allah. Seperti itu. Nah, maka Berarti dari kafir itu bukannya beda agama ya. Kan suka salah pengertian. Nah, jadi intinya di sini ya, yang kelima selalu memelihara sholat. Seperti itu, ya. Jadi orang yang selalu memelihara sholat, ya, dia akan memelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gitu, ya. Nah, makanya 29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, uslumang uhiya ilaikal minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrul akbar. Jadi orang yang selalu memelihara sholat, ya, jadi sholatnya itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, berarti kalau orang yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, berarti dia sudah memelihara sholatnya. Beda dengan orang tadi yang hanya melaksanakan sholat, tapi kesehariannya masih berbuat keji dan munkar. Contohnya apa? Selalu mencela, mencari-cari kesalahan orang lain, mengolok-olok, menggunjing. Nah, berarti orang seperti itu selama ini sholatnya hanya sebatas siulan dan tepuk tangan. Dan insya Allah pasti Allah akan limpahkan kepada mereka azab. Ya, jadi yang ada sholatnya bukan mencegah kekeji dan munkar kalau begitu, gitu ya. Nah, maka dari itu mari ya, untuk menjadi orang yang kembali kepada fitrah, mari kita memelihara sholat kita. Yang namanya memelihara beda dengan melaksanakan. Ya, seperti halnya kita memelihara sesuatu ya yang kita sukai, yang kita senangi, pasti ya akan dijaga, dirawat, dikasih makan atau apalah. Intinya kita jaga baik-baik. Begitupun sholat kita. Ya, jadi jangan hanya yang dijaga tepat waktunya, bacaannya semata, tapi tidak mencerminkan akhlak perbuatan yang baik. Mohon maaf, sholatnya di mata Allah belum menjadikan dia orang yang kembali kepada fitrah. Oleh karena itu, mari kita jadikan sholat ini sebagai sarana kita untuk kembali kepada fitrah Allah. Ya, sehingga kita jaga sholat kita, pelihara sholat kita, hati dan pikiran kita akan selalu suci bersih. Kenapa? Karena kita mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar dengan sholat tersebut. Seperti itu. Itu yang kelima. Ya. Tambah lagi, surat 23 ayat 8-11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Nah, jadi orang-orang yang memelihara apa? Amanah. Amanah yang dipikulnya dan janjinya. Lanjut, sampai ayat 11. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, berarti di sini ya, kita harus termasuk orang-orang yang selalu memelihara apa? Janji. Amanat yang dipikulnya. Amanat. Nah, amanat yang dipikul oleh kita itu apa sih? Kita buka surat 33 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah
mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi Allah telah mengumpulkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Nah, semuanya enggan memikul amanat itu. Maka dipikullah amanat itu oleh manusia. Nah, kalau kita sudah mau memikul amanat, berarti kita harus memelihara amanat-amanat yang dipikul oleh kita tadi. Gitu. Ya. Nah, amanat yang dipikul oleh kita itu apa? Yang ditawarkan ke langit, ke gunung, yang mereka nggak mau memikulnya, apa? Al-Quran. Nah, disinilah kita berarti di saat kita sudah memikul amanat Allah yaitu Al-Quran, maka itu amanat jangan sampai kita khianati. Dalam artian apa? Ya, si amanatnya tadi Qurannya harus dibaca, dipelajari, dipahami, simpan dalam hati. Sehingga kita tidak bisa mengkhianati. Tapi kalau Qurannya masih di dalam kertas, di handphone, di laptop, ada kemungkinan kita mengkhianatinya nggak? Iya. Kenapa? Ya karena selama ini Qurannya aja nggak pernah dibaca. Pada dibaca juga yang dibacanya nggak ngerti. Kan gitu. Hanya ada kemungkinan mengkhianatinya ya? Iya, pasti. Ya. Ada kemungkinan untuk mengkhianati Al-Quran tersebut. Gitu. Ya, nah makanya disinilah diingatkan oleh Allah ya bahwasanya jangan sampai ini Al-Quran yang sudah kita pikul, ya kita tidak baca, tidak pelajari, dan kita tidak pahami. Kalau sampai seperti itu, ya Allah bilang di surat 7 ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi kata Allahnya apa? Jika Al-Quran tadi ya tidak mau dibaca, dipelajari, dipahami, ya, maka siap-siaplah akan menjadi apa? Isi neraka jahanam. Jadi Allah kasih tahu di sini bahwa isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai telinga tidak mau dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mata tidak mau dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, hati tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Di mata Allah mereka itu seperti apa? Binatang ternak. Seperti halnya sapi, kambing, ya, yang mana dia punya mata, punya telinga, punya hati, tapi nggak pernah melihat mereka ngaji, ya, nggak pernah melihat mereka baca Quran. Nah, jadi kalau ada manusia yang seperti itu di mata Allah dia lebih rendah. Ya, bahkan disebutnya seperti binatang ternak, seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga amanah Allah yang kita pikul tadi. Ya, jadi amanah yang kita pikul yang ditawarkan ke gunung, ke langit yang mereka enggan memikulnya, itulah amanah Allah yang disebut Al-Qur'an 59 ayat 21. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nah, jadi kata Allah apa? Kata Allahnya apa? Amanah yang ditawarkan tadi ke langit ke gunung, yang mereka nggak mau memikulnya, yaitu apa? Al-Quran. Al-Quran. Jadi kalau sekiranya Al-Quran ini diturunkan ke sebuah gunung, mereka akan tunduk patuh, bahkan sampai terpecah belah. Tapi manusia begitu memikul Al-Quran, boro-boro tunduk patuh. Yang ada banyak yang mengingkarinya.
Yang ada malah banyak yang hanya sebatas bacaan yang diharap khasiat dan pahala. Tidak pernah dijadikan pedoman hidup, pelajaran. Kenapa? Ya karena tadi, ya. Manusia disebut oleh Allah apa? Bodoh dan dolim. Bodohnya nggak mau belajar, dolimnya udah paham, udah ngerti, nggak dilaksanakan. Nah itulah manusia kata Allah. Ya, yang akhirnya dia banyak memikul amanah Allah, tapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah oleh karena itu yang kelima, mari ya, yang keenam ya, mari kita selalu memelihara amanah Allah. Jadi selain memelihara sholat, kita pun memelihara amanah Allah. Apa amanah Allahnya? Al-Quran. Ya, maka Al-Qurannya harus kita apakan? Kita jadikan pedoman hidupnya sesuai dengan maunya Allah. Surat 45 ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, jadi Al-Quran itu apa, Bu? Pedoman bagi manusia. Pedoman bagi manusia. Nah, kita manusia bukan? Iya. Jadi kalau kita memelihara amanah-amanah Allah, berarti Qurannya harus dijadikan pedoman hidup. Agar Quran menjadi pedoman hidup, maka di saat kita membaca Al-Quran yang dicari pahala atau petunjuk? Petunjuk. Petunjuk. Jadi di saat kita baca Quran, bukan lagi kejar pahala. Tapi apa? Mencari petunjuk Tuhan. Ya, bukan mengejar pahala lagi per huruf lagi. Ya itu mohon maaf. Ya, mungkin ya pemahamannya masih di situ. Tapi kalau kita sudah memahami ini semua, di saat kita ingin kembali kepada fitrah Allah, berarti di saat kita memelihara amanat Allah Al-Quran, maka Qurannya akan dijadikan pedoman hidup. Agar Quran jadi pedoman hidup, di saat kita baca Quran, kita cari petunjuk, bukan cari pahala lagi. Tapi yang dicari petunjuk. Nah, agar dapat petunjuknya di saat baca Qurannya, ya, karena Quran yang berbahasa Arab, ya, dan Allah bilang di surat 12 ayat 1 dan 2, ya. Kita baca dulu, silakan. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Nah, jadi di saat kita membaca Quran, karena kita mencari petunjuk, dan Quran diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab, maunya Allah di saat kita membacanya agar kita apa? Memahami. Kalau yang dibacanya paham, petunjuknya dapat nggak? Insya Allah dapat. Tapi kalau selama ini yang dibaca nggak ngerti, nggak paham, dapat nggak petunjuknya? Enggak. Akhirnya apa? Yang dicari pahala, bukan petunjuk lagi. Nah ini yang terjadi selama ini. Ya. Nah agar kita bisa mendapatkan petunjuk Allah, maka pahami Qur'annya. Nah karena Quran diturunkan pakai bahasa Arab, kita nggak paham, ya, atau tidak semua umat Islam yang ada di Indonesia paham bahasa Arab tersebut, ya, maka Allah perintahkan surat 44 ayat 58. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Nah, gitu. Jadi agar kita bisa mendapat petunjuk Allah, mendapat pelajaran dari Allah, sehingga menghasilkan petunjuk, maka Allah mudahkan Quran itu dengan bahasa. Maksudnya apa? Di saat kita membaca Quran, yang dicari bukan pahala lagi, tapi petunjuk Allah. Kalau ingin mendapatkan petunjuknya, berarti yang dibacanya harus kita mengerti, kita pahami. Agar kita bisa paham, bisa mengerti apa yang kita baca, pakai bahasa yang kita mengerti. Makanya alhamdulillah dengan adanya translate dari tulisan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, mempermudah kita memahami maunya Allah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, jadi itu yang ke-7. Ya, apa? Ya, benar, yang ke-6. Ya, jadi yang ke-6, mari kita memelihara amanat-amanat Allah. Apa itu amanat Allahnya? Al-Quran. Jadi Qurannya diapain? Dijadikan pedoman, petunjuk, dan pelajaran. Supaya jadi pedoman, petunjuk, dan pelajaran, baca, pelajari, pahami, menggunakan bahasa yang kita mengerti. Seperti itu. Jadi sebagai sasaran antara, sebelum menguasai bahasa Arab, silakan membaca, mempelajari, memahami Qurannya dengan artinya. Agar kita mendapat petunjuk. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, ya,
agar kita kembali kepada fitrah, ya, setelah kita memelihara amanat-amanat Allah, ya, maka kita senantiasa berusaha untuk selalu berniaga dengan Allah. Ya. Surat 9 ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi orang yang mendapat kemenangan yang besar ingin kembali kepada fitrah, ya, kembali kepada kemenangan, berarti di sini ngapain? Dia selalu berniaga dengan Allah. Ya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi di saat kita selalu berniaga dengan Allah, ya, kita akan mendapatkan, ya, kemudahan-kemudahan, ya. Kita akan mendapatkan istilahnya kebaikan-kebaikan seperti itu. Nah, makanya di sini mari, ya, kita menjadi orang yang dapat kemenangan dengan selalu berniaga dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Jual beli dengan Allah di sini, ya, karena Allah di sini akan membeli diri dan harta mereka. Nah, berarti diri kita, ya, kita ajak hijrah, ya. Diri kita ajak hijrah, lalu harta kita pun kita ajak hijrah. Seperti itu. Surat 9 ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi orang yang kembali kepada fitrah yang mendapat kemenangan, orang yang mau, ya, berhijrah. Dengan apa? Dirinya diajak kepada hal-hal kebaikan, ya. Hartanya diajak untuk di jalan Allah. Jadi berhijrah serta berjihad. Jadi itu apa? Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dengan apa? Harta dan diri mereka. Gitu. Jadi hartanya kita pakai untuk di jalan Allah, diri kita pun dipakai untuk di jalan Allah. Bukan untuk dihancurkan jadi bom bunuh diri, ya. Nah, bukan. Tapi diri kita ajak hijrah dari kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Dulu kita biasa baca Quran yang dikejarnya hatam, sekarang kita ajak hijrah. Kita baca Quran yang dicari petunjuk Allah, sehingga yang dibacanya paham. Seperti itu. Nah, itu salah satu hijrah diri kita. Dulu kita selalu mengikuti hawa nafsu, keinginan, sekarang ajak hijrah. Kita ikuti sesuai dengan petunjuk Allah, bukan menurut hawa nafsu lagi. Seperti itu. Ya. Lalu harta kita pun sama, kita ajak hijrah. Gitu. Nah, makanya mari kita berniaga dengan Allah dengan cara mengajak hijrah diri kita dan harta kita di jalan Allah. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita mengajak hijrah diri dan harta kita di jalan Allah, berarti kita harus siap. Ya. Merubah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya sudah baik jadi lebih baik lagi. Yang tidak baik, kita usahakan supaya jadi lebih baik. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini di surat 61 ayat 10 sampai ayat 12 Allah bilang seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, itu. Yuk, kita mulai dari sekarang hijrah. Kita kembali kepada fitrah Allah, ya, dengan selalu taat Allah dan Rasul-Nya, lalu bertobat, ya. Setelah kita bertobat, lalu kita menjadi orang yang takut kepada Allah sehingga kita bisa menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Nanti prakteknya kita menjadi orang yang selalu bersabar dan memelihara sholat dan memelihara amanat-amanat Allah, ya, sehingga kita mampu untuk selalu berniaga dengan Allah dengan diri dan harta kita, ya. Insya Allah
kita bisa mempertahankan ya, atau kita bisa kembali kepada fitrah kita sebagai manusia ciptaan Allah yang selalu dalam keadaan suci, bersih, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silakan dibaca, dipelajari, dipahami di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Untuk materi saya cukupkan sampai di sini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Epi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ali atas pencerahannya tentang fitrah yang ada pada diri kita. Selanjutnya ada yang akan ditanyakan untuk tema kali ini? Silakan. Bisa bertanya? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Ustadz. Ingin bertanya, mungkin bisa diberikan contoh bagaimana berniaga dengan Allah. Terima kasih. Ya. Bentuk perniagaan itu. Oke. Tadi udah saya singgung sedikit ya. Berniaga dengan Allah mulai dari diri dulu. Ya. Nah, diri kita ajak hijrah di jalan Allah. Ya, contohnya bagaimana diri kita? Tadi ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk menjadi baik, yang sudah baik jadi lebih baik lagi. Nah, dari kebiasaan kita di saat baca Quran yang dikejar adalah pahala, sekarang kita tambah. Selain pahala kita cari petunjuk. Ya. Supaya kita nanti mampu mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kita nanti bisa memahami maunya Allah dan kita bisa berniaga dengan dia. Nah, berniaga di sini berarti ada istilahnya kalau secara ininya berniaga itu kan jual beli. Nah, yang kita jual apa? Ya, yang kita jual tadi itu keinginan, hawa nafsu yang kita bisa kendalikan, diri kita. Ya. Yang kita jual diri kita. Dari kebiasaan-kebiasaan tadi, yang buruk menjadi baik, yang baik jadi lebih baik, dan sebagainya. Lalu kalau harta, kita ajak hijrah. Ya. Tadi bagaimana kan dengan harta? Nah, iya. Makanya kalau harta contoh kita, dengan harta. Harta kita ajak hijrah. Ya. Dengan cara bagaimana? Gitu kan? Agar kita istilahnya mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah dan sebagainya. Nah, makanya harta kita keluarkan haknya. Ya, surat 6 ayat 141. Nah, kita buka surat 6 ayat 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Pohon-pohon korma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi berniaga dengan Allah itu berarti kita harus minimalnya kita keluarkan dulu yang menjadi hak orang-orang yang ada di dalam diri kita, yaitu zakat. Ya, makanya kita tunaikan haknya di saat memetik hasil. Nah, jadi kalau ibu mendapatkan penghasilan setiap bulan, berarti kita keluarkan setiap bulan zakatnya. Gitu kan? Nah, kadang ada yang ntar aja saya mau setahun aja sekalian, begitu dihitung jumlahnya besar, akhirnya nggak jadi dikeluarkan. Kenapa? Nilainya terlalu besar. Akhirnya sayang, balik lagi ke kikiran yang ditumbuhkan. Gitu. Nah, maka dari itu berniaga dengan Allah tadi, dengan istilahnya kita ajak hijrah harta kita mulai ya dengan mengeluarkan zakat setiap mendapatkan hasil.
Nah, biasanya kita mengeluarkan zakat 2,5% kan? Iya. Nah, sekarang kita tambah ya surat 841. Silakan. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ketahuilah kata Allah, apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Nah, bukan berarti ibu harus perang dulu. Di saat kita bekerja, sesungguhnya kita sedang berperang, yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, makanya dulu asbabun nuzul ayat ini di saat Rasulullah dan para sahabat menang di perang Badar. Ya, diingatkan oleh Allah. Ya, diingatkan oleh Allah. Nah, setelah perang Badar, Rasulullah Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya saat itu. Setelah perang ini ada perang yang lebih besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, makanya di sini di saat kita bekerja, sesungguhnya kita sedang berjihad di jalan Allah, sedang berperang. Karena kadang dalam pekerjaan kita banyak bisikan-bisikan setan. Ya. Nah, dari hasil pekerjaan itulah maka Allah perintahkan. Keluarkan berapa? 1/5. Kalau 1/5 itu berapa persen? 20%. 20%. Jadi kalau selama ini kita keluarkan cuma 2,5%, yuk sekarang kita tambah. Keluarganya berapa? 20%. Gitu ya. Jadi bukan 2,5% lagi dari penghasilan kita, tapi sebanyak 20%. Nah, 20% ini kita bagi ya, pakai untuk berbuat baik. Nah, kita pakai untuk berbuat baik kepada siapa? Kita buka surat 4 ayat 36. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, berarti di sini yang tadi 20% tadi kita bagi untuk berbuat baik kepada siapa saja. 1, ibu bapak. 2, karib kerabat, ya saudara, gitu kan. 3, anak yatim. 4, orang miskin. 5, tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Ya. Nah, lalu 6, teman sejawat. 7, Ibnu Sabil. 8, hamba sahaya. Jadi ada berapa orang? Ada berapa asnaf? 1, 2, 8. 8. Nah, jadi 8 asnaf ini masing-masing kalau dari 20% berarti dapat berapa? 2,5%. Nah, jadi kalau kita keluarkan 2,5% lalu dibagi kepada orang-orang ini, ya kedapatannya kecil. Gitu. Nah, jadi 2,5% itu untuk 1 asnaf. Contoh, untuk anak yatim 2,5%. Gitu. Untuk orang miskin 2,5%. Berarti anak yatim sama orang miskin berapa persen? 5%. Nah, ini selama ini kita keluarkan dari harta kita 2,5% borongan buat semua. Gitu nggak? Iya. Makanya kita ajak hijrah sekarang harta kita. Berniaga dengan Allah. Dengan cara keluarkan zakatnya. Hak-hak yang ada di dalam harta kita. Seperti itu. Itu contohnya, Bu. Oke? Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Pak Ustadz, saya tanya sedikit. Mumpung masih kurang jam 12. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dengar ceramah Pak Ustadz, jadi prinsipnya tidak ada kaitannya antara puasa di bulan Ramadan
dengan kemenangan maupun kembali ke fitrah. Karena kemenangan kembali ke fitrah itu sudah digambarkan bahwa itu hanya dapat diketahui nanti setelah kita memang betul-betul menjadi orang pemenang, betul-betul orang yang kembali ke fitrah, dengan dikatakan dalam Quran bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Nah, yang berhak memutuskan itu adalah Allah yang menetapkan, bukan kita. Jadi menurut saya, barangkali kalau benar apa tidak, ibadah puasa itu merupakan wajib di bulan Ramadan, itu merupakan sarana untuk kita melatih diri sebagai latihan, di mana dalam bulan puasa itu kita dilatih untuk berdisiplin, dilatih untuk sedekah, dilatih selalu tepat waktu, dilatih untuk menahan nafsu. Walaupun dikatakan setan udah ditutup, dikurung, diikat, tetap kita harus dilatih menahan nafsu. Kita nggak boleh melakukan hal yang halal pun di waktu puasa. Hubungan suami istri nggak boleh, makan dia halal juga nggak boleh, kan? Nah, kita diwajibkan juga bangun untuk sahur, segala macam. Itu melatih kita juga. Kenapa kalau sekarang kok kita nggak bisa bangun sahur, itu kita pakai untuk tahajud misalnya. Iya. Subuh jadinya tepat waktu misalnya. Nah, jadi itu hanya sarana untuk kita melatih diri bagaimana kita berusaha untuk menjalani semua perintah-perintah Allah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menyembah Allah, selalu berbuat baik. Nah, selalu sholat tepat waktu dan sebagainya. Jadi itu pikirnya adalah sarana, bukan jadi kita setelah itu kembali ke fitrah, belum tentu, karena hati kita dalam puasa aja kita nggak tahu, benar apa enggaknya kita nggak tahu, menang apa tidak juga kita nggak tahu. Memang kita menang lagi bertanding sama siapa? Apa kalau udah puasa tuh udah masuk satu Syawal menang terus udah selesai? Kan enggak. Kita masih terus aja berjuang, mengalami ujian. Menangnya adalah adanya di akhir hidup kita, menang kalah. Kemudian yang kedua, mungkin ini bisa jadi bahan ceramah Pak Ustadz nih, tentang surat 70 ayat 19-35 tentang sifat-sifat manusia. Ya. Dan kaitannya dengan sholat. Bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang penjahat apa segala macam, dia banyak juga yang sholat rajin. Nah, bagaimana nih memaknai sholat kaitannya dengan sifat manusia yang tadi di ayat 70 19-35, nah, agar kita bisa betul-betul menjadi dekat kepada Allah. Bagaimana kita tahu ini kok jadi bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Apa emang sholat itu? Yang ada kan memahami Quran, harusnya kita juga memahami makna-makna ritual-ritual dari bacaan-bacaan sholat itu. Gimana bacaan sholat itu, dari Al-Fatihahnya saja, dari ta'awudz aja, dari ritual ruku, sujudnya, apa segala macam nih. Nah, ini bisa digambarkan apa, kenapa kita bisa jadi menghilangkan sifat-sifat buruk manusia, bisa juga mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu Pak Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. As. Tadi yang pertama tanggapannya bagus, yang kedua itu bahan untuk pembahasan next time. Ya, oke. Nanti silakan Bu Epi dicatat untuk usulan dari Pak Dokter. Next time kita akan belajar dari sifat-sifat manusia dan juga tadi apa sholat ya. Dengan sholat. Nah, oke.
Nah, jadi yang pertama tadi tanggapan dari Pak Dr. As mengenai kaitannya Ramadan dengan hari kemenangan, ya. Secara tidak langsung nggak ada hubungannya, betul. Ya, kenapa? Karena orang yang mendapat kemenangan tidak harus ini. Justru kalau kita kembali ke makna Ramadan, Ramadan itu apa sih? Gitu kan? Banyak yang mengartikan bulan pembakaran dosa, kan gitu. Nah, terus Ramadan itu juga ada yang mengartikan bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ya, kalau saya sendiri kembali ke surat 2 185, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk mendapat petunjuk Allah, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita akan berproses menjadi orang yang suci bersih gitu. Nah, tapi karena kita ya ada yang disebut ijma qiyas, kesepakatan para alim ulama tempo dulu yang dijadikan sandaran keyakinan untuk umat Islam saat ini. Yang namanya Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang mana akan menjauhkan manusia dari siksa api neraka. Bahkan ada ya tambahan yang lainnya bahwa di bulan Ramadan setannya dirantai, dibelenggu dan sebagainya. Seperti itu. Nah, terus apa kaitannya Ramadan dengan Idul Fitri? Nah, kalau saya memahaminya, dalam 12 bulan atau 1 tahun, ada 1 bulan sebagai ujian buat kita untuk mencapai kemenangan tadi. Sebagai bulan latihan yang tadi Pak Dokter bilang. Ya, sebagai bulan latihan, sebagai bulan ujian. Betul, saya sangat setuju seperti itu. Ya, sangat setuju sekali. Nah, makanya beres Ramadan, ya, begitu kepada 1 Syawal Idul Fitri. Itu kembali, fitri atau fitrah, kadang fitri diartikan suci bersih. Fitrah tadi kan udah disampaikan, ada yang memahaminya sebagai fitrah itu sebagai berbuka, ya, diartikan dengan fitrah itu artinya berbuka. Ada yang mengartikan juga fitrah itu penciptaan, gitu. Nah, tinggal kita memahaminya tadi. Kalau kita ingin kembali kepada fitrah sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, ya udah otomatis ya kita harus dalam keadaan suci bersih. Kenapa? Karena kita ditugaskan oleh Allah sebagai pengabdinya. Kita ditugaskan oleh Allah tadi sebagai khalifah atau istilahnya pengganti Allah yang ada di permukaan bumi, yang akhirnya kita bisa menjaga, merawat, dan melestarikan asetnya Allah. Dan yang ketiga, kita pun ditugaskan oleh Allah sebagai pemberi rahmat bagi semesta alam. Nah, kalau kita sadari itu semua, ya, jadi antara baik itu Ramadan, Syawal, dan bulan-bulan yang lainnya, 1 sampai 12 bulan, itu intinya satu kesatuan. Gitu. Intinya satu kesatuan yang mana kita harus selalu dalam keadaan suci bersih sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang bisa menjaga, merawat, melestarikan asetnya Allah, yang bisa merahmatinya, dan juga sebagai pengabdi Allah. Berarti orang-orang tersebut, manusia tersebut harus dalam keadaan suci bersih. Jadi tidak hanya di bulan suci Ramadan aja gitu. Nah, makanya betul ya. Jadi Ramadan itu nggak ada hubungannya dengan Idul Fitri, tapi Ramadan itu sebagai bulan ujian kita, bulan peringatan kita, diingatkan supaya selama 12 bulan kita nggak lalai. Kita harus selalu dalam keadaan suci bersih gitu. Jadi di sini ada konektivitasnya walaupun tidak secara langsung gitu. Jadi mau bulan yang pertama sampai bulan ke-12 intinya satu kesatuan. Tapi ada 1 bulan yang namanya Ramadan sebagai pengingat kita agar kita tidak kebablasan terus berbuat dosa. Intinya seperti itu. Ya. Jadi kita harus mempertahankan kembali kepada fitrah Allah dalam keadaan suci bersih sebagai manusia. Makanya dikasihlah ujian-ujian, makanya dikasihlah stimulus. Ya, bulan Ramadan ini bulan penghapus dosa loh. Jika lo pengen dihapus dosa, lo harus begini. Ada orang semangat gitu. Khususnya umat Islam.
Nah, tapi setelah itu kita tambahin lagi, dipupuk lagi. Seperti tanaman setelah ditanam jangan ditinggalin, nanti mati. Tapi kita pupuk lagi dengan yang tadi kita sampaikan. Jadi kalau kamu ingin selalu dalam keadaan fitrah, ya kamu harus taat aturan Allah. Ya karena taat aturan Allah berarti kamu harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar maupun kecil. Nah, tapi dalam prakteknya ternyata masih aja berbuat dosa. Maka Allah kasih kesempatan kamu bertobat. Ya, jadi tobatnya jangan hanya nanti di bulan Ramadan aja. Kita pertahankan dari Ramadan ketemu Ramadan, kita terus pertahankan. Ya, jangan di Ramadan kelihatan sholatnya rajin, sedekahnya rajin. Beres Lebaran pelit lagi, ini lagi. Nah, kalau seperti itu berarti belum Ramadan atau belum termasuk orang yang kembali kepada fitrah, belum termasuk orang yang mendapat kemenangan. Kenapa? Karena tadi belum mau berniaga dengan Allah, belum mau sabar, belum mau memelihara sholat, belum mau memelihara tadi itu amanat-amanat Allah. Nah, kalau masih seperti itu, ya jangan harap kembali ke fitrahnya. Seperti itu, Pak Dokter. Ya, jadi betul sekali seperti itu. Ya. Dan itu juga Allah itu maha baik. Allah juga memberikan pelajaran kepada kita, mengatakan bahwa adanya Lailatul Qadar. Nah, tujuannya kalau menurut saya Lailatul Qadar itu adalah untuk kita merenung diri. Apa sih yang kekurangan-kekurangan kita sebelum Ramadan yang lalu? Sebelum Ramadan ini nih. Dan apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki ibadah kita, pendekatan kita, pemahaman kita terhadap agama Islam di 11 bulan kemudiannya. Kan di bulan Ramadan itu. Misalnya saya mikir sekarang, tiap subuh saya pasang alarm. Wah, itu kan udah berubah tuh, dari dulu nggak pasang alarm, kebangunnya aja. Nah, kemudian saya coba memahami semua bacaan-bacaan Al-Quran saya. Memahami bacaan-bacaan, bukan bacaan Al-Quran, susah kebanyakan. Memahami bacaan-bacaan sholat saja. Mulai dari ta'awudznya, Al-Fatihahnya yang utama tuh, yang wajib tuh. Nah, saya harus memahaminya, pengertian dalam bahasa Arabnya. Nah, ini yang rencananya ke depan. Ya, sesamping baca Al-Quran secara rutin. Nah, jadi selalu yang diiming-iming Lailatul Qadar itu dipakai oleh saya kesempatan merenung apa rencana saya, apa yang sudah saya bisa lakukan di bulan lalu 11 bulan yang lalu, apa yang akan saya lakukan peningkatannya di 11 bulan yang akan datang, sehingga demikianlah sampai akhir hidup saya gitu. Nah, jadi bukan jadi dibesar-besarkan iktikaf di masjid apa segala macam, sampai nggak pulang-pulang apa segala macam, kan mengabaikan anak istri di rumah. Nah, jadi ini yang harusnya saya memahaminya, karena saya memahami bahwa agama Allah tidak akan mempersulit umatnya dalam beragama. Betul. Nah, sehingga ya ambil yang mudah-mudahnya saja. Yang menilai tentunya salah benarnya Allah. Ya. Walaupun salah dapat pahala 1, kalau benar ya dapat pahala 2. Nah, jadi supaya hidup kita tetap optimis selalu dalam menghadapi hidup ini menuju akhir hayat. Gitu, Pak Ustaz. Iya, ya itulah pengalaman Pak Dr. As dari tahun ke tahun, mungkin sering merenung, akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah, ya baik itu tentang Lailatul Qadar, akhirnya berpendapat seperti itu. Nah, kita pun harus memahami Pak Dokter, ya tidak semua cara berpikirnya seperti Pak Dokter, ya. Nah, kadang orang dikasih yang mudah pengen yang sulit. Kan gitu. Ya, udah dikasih 1 pengen 2, udah dikasih 2 pengen 3. Banyak lah. Nah, makanya disinilah sebagai stimulus, ya perangsang agar orang itu mau, ya makanya timbullah statement-statement yang mana bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan bulan penuh ampunan, bulan Ramadan bulan penuh rahmat. Wah, macam-macam stimulusnya.
Ini kadang diiming-imingi seperti itu aja, orang sulit melakukannya. Apalagi nggak diiming-imingi. Karena yang cara berpikir seperti Pak Dokter mungkin bisa 1001 atau 1010 atau 1100. Tidak mungkin semuanya cara berpikirnya sama. Nah, makanya sebagai penilaian positifnya, ya, ritual yang ada selama ini kita tidak usah ganggu gugat. Dalam artian tidak usah kita colek-colek atau kita rubah-rubah. Kenapa? Ya karena itu sudah menjadi kesepakatan. Ya, para alim ulama tempo dulu untuk memberi stimulus kepada umat Islam agar dengan adanya Lailatul Qadar yang mendapatkan ini iming-imingnya seperti itu. Nah, tapi untuk orang yang cara berpikirnya seperti Pak Dokter, ya udah otomatis beda, nggak mau melaksanakan yang itu tadi. Apalagi harus beritikaf di masjid, begadang, ngurangin istilahnya waktu tidur dan lain-lain. Akhirnya membuat yang ada mendapatkan masuk angin, kerokan dan sebagainya kan gitu. Nah, tapi disinilah cara berpikir tadi, ya kita pun harus memahami cara berpikir yang lain. Jadi tujuan para alim ulama dengan adanya Lailatul Qadar, orang-orang disuruh beritikaf, merenung dan melaksanakan ini itu dan itu bagi orang-orang yang cara berpikirnya berbeda dengan Pak Dokter. Tapi orang yang berpikir cara Pak Dokter itu nggak banyak loh Pak. Ya, mungkin saya, Pak Dokter dan teman-teman yang di sini juga baru terbuka sekarang. Kasar ngomongnya begitu. Ya, tapi setelah kita memahami kemarin tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan, ya, bahwa di malam itu ada sumpah Allah. Apa sumpahnya? Al-Qur'an bacaan yang sangat mulia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan malam kemuliaan, jadikan Quran pedoman petunjuk, kita baca, pelajari, pahami. Gitu sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti kita memperingati ulang tahun turunnya Quran lalu kita begadang. Bukan ke situ arahnya. Jadi tujuan itikaf di sini ya kita ambil positif thinking-nya untuk merenung. Seperti yang Pak Dokter bilang tadi, merenung 11 bulan kemarin apa yang telah kita kerjakan. Merenung 11 bulan yang akan datang apa yang harus kita persiapkan. Ya, jadi kita beritikaf itu tidak harus di masjid meninggalkan anak istri, kita bisa di rumah ya untuk merenung apa yang harus kita persiapkan tadi gitu. Nah, jadi dengan adanya pemahaman-pemahaman seperti ini ya bisa menambah nilai plus ya dalam cara berpikir kita dan bisa menambah nilai plus dalam cara berbuat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi kita tidak bisa membandingkan apa yang ada di otak kita dengan apa yang ada di otak orang lain, terutama untuk masalah ini. Tapi kita harus bisa menerima kenyataan yang ada dengan tidak saling menyalahkan. Tapi dengan kita saling mensupport. Bagi orang yang masih dengan kebiasaan tadi, perlahan-lahan kita kasih pemahaman. Sehingga dia akan dengan sendirinya mendapat hidayah dari Allah. Seperti itu. Jadi bukan hak kita memberi petunjuk kepada mereka. Seperti itu menurut saya Pak Dokter. Sama cara berpikirnya dengan saya juga. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga fitrah kita masing-masing sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Silakan menurut fitrahnya kita beragama, ya. Kita beragama sesuai dengan apa yang kita yakini. Yang penting satu aja, ya. Inna dina indallahi Islam, ya kata Allahnya, ya. Kata Allahnya apa, Pak? Surat 3 ayat 19. Nah, kata Allahnya nih, inna dina indallahi Islam wa mahtalafal ladina utul kitab. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Jadi intinya kita tidak usah menyalahkan kebiasaan orang lain yang masih seperti itu. Dan kita juga tidak boleh bangga dengan kebiasaan kita yang selama ini kita kerjakan. Tapi mari kita buktikan kebanggaan-kebanggaan kita yang kita kerjakan dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan yang baik, bermanfaat, banyak manfaatnya, sedikit mudaratnya. Kita jadikan itu sebagai acuannya. Ya, jadi kalau kita merasa benar bukan menyalahkan orang lain, tapi buktikan dengan perbuatannya seperti itu. Begitupun buat orang yang berbeda dengan kita, ya. Mohon maaf jika pemahaman kita boleh berbeda, tapi insya Allah ya dalam praktek nanti kebersamaan tetap kita jaga seperti itu.
Oke, itu dulu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada semua sahabat-sahabat. Subhanallah, ya, saya sampaikan sebelum saya tutup, saya tahun ini sangat bersyukur kepada Allah karena kita bisa berbagi berkah yang cukup lumayan. Dalam artian setelah 2 tahun terkarantina, ya, pas tahun ini subhanallah ya kita bisa berbagi berkah di bulan suci Ramadan kepada 500 orang duafa. Terdiri dari anak-anak yatim ya, terus janda-janda yang lansia ya, dan juga para ustadz atau guru-guru ngaji di kampung ya, sama kader posyandu ya, sama marbot-marbot masjid ya. Dan alhamdulillah semuanya sudah tersalurkan ya. Mereka mendapatkan 1 paket sembako ya sama plus 1 angpaunya. 1 orang dapat 50.000. Kurang lebih sekitar 131 paketnya. Gitu. Ya, 1 paketnya. Tapi kemarin kita hitung 100.000 untuk paket sembako plus 50.000 untuk angpaunya. Jadi 1 orangnya dapat 150.000 dikali 500. Alhamdulillah dana yang keterima dari sahabat-sahabat semua, subhanallah ya, kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung ya, yang hadir di sini ya, terutama ke Dr. As ya, Ibu Dia, Bu Epi, Bu Dr. Hedi dan semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, terkumpullah dana kurang lebih sekitar 58, hampir 60 juta lah. Saya bulatin aja 60 juta. Ya, kurang lebih 60 juta. Alhamdulillah, semua sudah kita realisasikan, semua sudah kita sampaikan. Semoga apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, ya, tidak hanya di bulan Ramadan semata, ya, tapi kita tetap continue seperti halnya tadi, ya, kita tetap mentaati Allah, bersabar, ya, memelihara sholat, memelihara amanat Allah, dan selalu berniaga dengan Allahnya. Jadi jangan Ramadan dalam berniaganya. Ya, Insya Allah masih banyak program-program yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dengan kebersamaan kita bisa meringankan beban semuanya. Ya, jadi Insya Allah untuk pahala tidak akan tertukar. Ya, untuk masalah tabungan akhirat, Insya Allah semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, sudah ada catatannya masing-masing. Jadi itu yang bisa saya laporkan ya sahabat-sahabat semua. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membantu dalam proses kegiatan berkah Ramadan yang kami adakan Ramadan tahun ini ya, dan alhamdulillah sudah terrealisasi dengan baik dan sudah diterima oleh para mustahik semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.